Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranisa Fitri, NIM 117, mengambil program Mobilitas Akademik Studi Independen bersama mitra PT Phoenix Seven Aurum dengan luaran proyek akhir berupa strategi diversifikasi portfolio investasi saham berbasis analisis fundamental pada laporan keuangan. Permasalahan yang muncul yang relevan dengan topik ini yakni kerugian investasi ilegal. Tercatat sepanjang 2012 hingga 2022, kerugian investasi ilegal mencapai angka 152,87 triliun, serta akumulasi kerugian investasi ilegal sejak 2017 hingga 2023 mencapai angka 139,67 triliun. Fear of missing out atau FOMO menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kerugian investasi ini. Hal ini seringkali terjadi kepada generasi muda melalui konten media sosial yang beredar terkait dengan investasi-investasi yang kurang kredibel. Hal ini juga relevan dengan data dari KSEI bahwa pelaku investor yang berusia kurang dari 30 tahun mendominasi pasar saham dengan persentase sebesar 54,37%. Program Mobilitas Akademik Studi Independen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang Financial Market Analyst serta untuk menyelaraskan hasil pembelajaran dengan capaian mata kuliah pada program studi Ekonomi Islam. Selain itu, program studi independen ini juga mempunyai manfaat yang pertama bagi mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis serta peningkatan wawasan dalam memanfaatkan teknologi pada bidang Financial Market Analyst. Manfaat bagi mitra yakni PT Phoenix Seven Aurum yakni untuk menjalin kerjasama bersama universitas serta untuk meningkatkan exposure brand mereka kepada masyarakat luas dan juga mendapatkan dampak dari proyek mahasiswa yang telah dilakukan. Serta yang terakhir manfaat bagi universitas yakni untuk kualitas lulusan, memberikan kerjasama, untuk kolaborasi, serta mendapatkan umpan balik dari mitra. Selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka, yang pertama teori sinyal, signaling theory menurut Brigham and Huston, menjelaskan bahwa teori sinyal merupakan suatu tindakan di mana manajer perusahaan memberikan informasi atau petunjuk kepada investor terkait kinerja manajemen dan prospek perusahaan di masa mendatang. Laporan keuangan yang sesuai dengan siklus akuntansi akan memberikan sinyal terkait dengan kondisi suatu perusahaan tersebut. Investasi, menurut Tanda Lilin, investasi merupakan suatu komitmen dari sejumlah dana maupun sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Diversifikasi portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz adalah don't put all your egg in one basket, atau jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, jika tidak, semuanya akan pecah jikalau keranjangnya itu jatuh. Analisis fundamental merupakan analisis melalui data laporan keuangan suatu perusahaan yang difungsikan untuk menghitung nilai suatu saham. Lalu luaran berdampak yang dihasilkan melalui program mobilitas akademik studi independen ini yakni pembuatan portfolio investasi saham yang nantinya akan memberikan dampak kepada mitra dalam memberikan rekomendasi saham yang dapat digunakan oleh mitra sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi saham pada perusahaan tersebut. Selanjutnya terdapat kegiatan studi independen yang dilakukan bersama mitra PT Phoenix Seven Aurum dalam divisi Financial Market Analyst. Program ini menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning dengan case study setiap minggunya. Mentor juga memberikan keterampilan teknis yakni membaca dan menganalisis laporan keuangan, lalu juga menggunakan analisis fundamental, analisis teknikal, implementasi formula Warren Buffett dalam investasi, memahami dinamika krisis pasar, dan juga saham inverse. Untuk kegiatan-kegiatan program studi independen ini yang pertama ada penugasan yang diberikan langsung oleh mentor divisi Financial Market Analyst setiap minggunya. Lalu yang kedua ada live teaching, langsung bersama mentor terkait dengan materi Financial Market Analyst. Yang ketiga ada discussion bersama dengan mentor juga dan juga mahasiswa lainnya, lintas universitas juga. Lalu terdapat pelatihan soft skill mulai dari bahasa Inggris, AI, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada demo day untuk show up terkait dengan final project yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya terkait pengembangan mini project yang akan dikembangkan dalam program studi independen ini yakni pembuatan portfolio investasi saham dengan didasarkan pada analisis fundamental pada perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk tahapannya sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah mencari kandidat saham. Lalu yang kedua melakukan analisis fundamental pada saham-saham tersebut, mulai dari analisis current ratio, debt to equity ratio, lalu juga return on asset, return on equity, dan juga melakukan analisis terhadap laporan arus kas. Lalu yang terakhir adalah pembuatan portfolio. Pembuatan portfolio ini untuk melihat korelasi antar saham. Selanjutnya terdapat diversifikasi portfolio. Gambar di atas merupakan portfolio awal yang disusun dengan 7 saham dan 6 jenis sektor yang berbeda. Yang pertama sektor consumer discretionary, ada saham dari Tesla dan juga Lululemon Athletica. Yang kedua ada sektor communication service yang diisi oleh saham Meta Platform. Yang ketiga ada sektor material, yakni saham Newmont Corporation. Yang keempat ada saham Intel Corporation, yakni sektor teknologi. Yang kelima ada sektor healthcare,
dari saham Biogen, dan yang terakhir, saham Astronics Corporation merupakan sektor industrial dan menerapkan strategi diversifikasi yakni pemilihan saham dengan jenis sektor yang berbeda-beda ditujukan untuk memaksimalkan return dengan risiko yang serendah mungkin. Selanjutnya terdapat analisis fundamental. Yang pertama ada analisis current ratio dan juga debt to equity ratio. Untuk indikator current ratio, untuk skor 2 kategorikan sangat baik, dan skor 1,5 sampai dengan 2 dikategorikan baik, dan skor 1 sampai dengan 1,5 dikategorikan cukup baik, dan skor yang kurang dari 1 dikategorikan kurang baik. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham yang berada di kategori sangat baik terdapat saham dari Tesla, Meta, Lulu, dan juga Astronics, dan saham yang dikategorikan baik terdapat saham Newmont Corporation, dan saham yang dikategorikan cukup baik ada saham Intel Corporation dan juga Biogen. Sedangkan untuk analisis debt to equity ratio, untuk indikatornya, nilai DER yang baik adalah kurang dari 0,90. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, semua saham kecuali saham Astronics itu berada dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih banyak didanai modal sendiri daripada hutang. Selanjutnya terdapat analisis fundamental dengan indikator return on asset dan juga return on equity. Untuk indikator ROA, jika skor ROA itu lebih dari 5,98, maka dapat dikategorikan saham atau perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang sehat. Dan berdasarkan hasil analisis, saham yang berada dalam kondisi sehat yakni saham Newmont Corporation, saham Meta Platform, saham Lululemon. Sedangkan 4 lainnya berada di dalam kategori yang belum sehat. Indikator ROE atau return on equity, untuk nilai ROE yang lebih dari 15% dikategorikan sangat sehat. ROE yang lebih dari 12,5% namun kurang dari 15% dikategorikan sehat. Untuk nilai ROE yang lebih dari 5% dan kurang dari 12,5% dikategorikan cukup sehat. Dan untuk ROE yang nilainya kurang dari 5% dikategorikan kurang sehat. Berdasarkan hasil analisis, maka saham yang masuk ke dalam kategori sehat dalam indikator return on equity yakni Meta Platform dan juga Lululemon. Untuk saham yang dikategorikan cukup sehat ada Tesla, Intel, dan juga Newmont Corporation, dan saham yang dikategorikan kurang sehat ada Biogen dan juga Astronics. Selanjutnya terdapat analisis fundamental dari laporan keuangan arus kas. Untuk yang pertama, indikator dari arus kas operasional, jika nilai AKO itu kurang dari 1, maka perusahaan tersebut belum mampu untuk melunasi kewajiban lancar hanya dengan kas operasional. Dan melalui hasil analisis, saham yang dikategorikan sehat itu adalah Meta dan juga Lulu yang mampu melunasi kewajiban lancar hanya dengan kas operasionalnya saja. Sedangkan saham-saham lainnya belum dikategorikan mampu. Lalu untuk analisis AKB atau arus kas operasional dan laba bersih, seluruh saham kecuali Intel dan juga Astronics itu memiliki kinerja keuangan yang baik karena indikator AKB jika lebih dari 1, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik atau sehat. Selanjutnya, korelasi antara saham. Korelasi antar saham berada pada tingkat rendah yakni kurang dari 0,3 sehingga pergerakan harga tiap saham itu tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Beberapa saham bahkan memiliki korelasi yang negatif seperti saham dari Newmont Corporation dengan Lululemon dan juga Biogen yang membantu menurunkan risiko portfolio. Jadi jika salah satu saham itu turun, maka saham lainnya itu tidak mempengaruhi. Bahkan saham tersebut memiliki harga yang tinggi karena saling berlawanan. Selanjutnya terdapat korelasi antara mata kuliah program studi ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah perencanaan program dengan 2 SKS. Teori di sini adalah Project Planning Theory. Teori ini menekankan pengorganisasian sumber daya, penjadwalan, alokasi anggaran, identifikasi risiko, dan pengaturan tugas agar proyek berjalan sesuai target. Relevansinya adalah program studi independen divisi Financial Market Analyst. Terdapat perencanaan program dari pemaparan materi pertama hingga pembuatan proyek akhir program. Saat onboarding bersama mitra diberikan silabus sebagai bentuk perencanaan program studi independen yang akan dijalankan selama 1 semester ke depannya. Selanjutnya yakni evaluasi program 2 SKS. Teori yang digunakan adalah teori Staffelbeam yang dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam, mempunyai 4 aspek yang dapat membantu menjawab pertanyaan terkait evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan juga output. Relevansinya dalam program studi independen melakukan identifikasi kebutuhan dan juga tujuan proyek. Inputnya adalah rencana program dari mulai sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah mentor dan juga pihak lain yang terkait hingga materi. Proses yang dalam hal ini melakukan praktik analisis dari minggu pertama hingga final project, dan yang terakhir mencari data sehingga akan menghasilkan output berupa mini project yakni portfolio investasi yang akan diberikan kepada mitra. Selanjutnya terdapat pengelolaan project yakni 4 SKS dengan teorinya. Teori dari Kersner mendefinisikan project management sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemberi arahan terkait sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Relevansinya di sini adalah perencanaan yakni silabus
Jadwal kegiatan program selama 1 semester ke depan. Untuk pengorganisasian di sini, Mitra membuat tim untuk tugas mingguan yang diberitahukan pada awal program. Yang ketiga, pengendalian. Mentor itu memberikan materi sekaligus mendampingi proses analisis dan juga memberikan sebuah evaluasi, baik untuk individu maupun untuk tim. Dan yang terakhir itu arahan. Mentor memberikan arahan terkait penugasan analisis. Selanjutnya terdapat komunikasi dan kolaborasi sebanyak 4 SKS. Teori komunikasi yang digunakan di sini adalah paradigma Laswell, mempunyai 5 unsur jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yakni siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, untuk apa, dan dampaknya apa. Sedangkan teori interdependensi merupakan suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Thibault dan Kelly dalam bukunya The Social Psychology of Group, yang menjelaskan ketergantungan antara individu dalam berbagai konteks seperti komunikasi, konflik, dan penyelesaian interaksi sosial. Relevansinya untuk komunikasi dalam program ini dilakukan oleh mentor kepada mahasiswa atau mahasiswa ke mahasiswa untuk berdiskusi terkait materi melalui Zoom meeting agar seluruh materi atau praktik itu dapat dipahami dengan baik di setiap step by step-nya. Sedangkan kolaborasi di sini dilakukan antar mahasiswa yang berada di tim yang sama untuk melakukan studi kasus yang didapatkan setiap minggunya. Kolaborasi dengan mentor juga didapatkan untuk memahami setiap step analisis sahamnya melalui sesi tutoring pada sesi study independent, sesi live teaching yang diberikan langsung oleh mentor divisi Financial Market Analyst. Selanjutnya terdapat adaptasi dan juga transformasi sebesar 4 SKS. Teori adaptasi dari Jane Piaget dalam penelitian dari Babullah dibagi menjadi 2 jenis. Salah satunya itu adalah asimilasi, terjadi ketika anak itu memahami dan menginterpretasikan informasi baru berdasarkan skema yang sudah ada dalam pemikirannya. Relevansinya, mahasiswa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dengan informasi yang baru ditemukan, yakni dalam hal ini adalah pengetahuan terkait analisis laporan keuangan yang memang sudah diajarkan dalam perkuliahan. Lalu teori transformasi yang dikembangkan oleh Mezirow menyatakan bahwa pembelajaran yang bersifat reflektif dan juga kontekstual itu mendorong perubahan dalam perilaku dan juga cara pandang individu. Relevansinya adalah metode pembelajaran konseptual dalam program study independent ini menggunakan project-based learning dengan menyelesaikan proyek nyata melalui studi kasus di setiap modul pembelajaran yang dilakukan di setiap minggunya. Selanjutnya terdapat pemecahan masalah 4 SKS, teori dari George Polya dalam bukunya tahun 1945 yang berjudul How to Solve It. Terdapat 4 langkah penyelesaian, yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan melihat kembali. Relevansinya, yang pertama memahami masalah, FOMO, investasi saham yang menyebabkan kerugian investasi di Indonesia menjadi meningkat. Yang kedua, membuat rencana, mengikuti program studi independen dan juga melakukan pengembangan proyek. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana, yaitu mulai membuat portfolio investasi sebagai luaran dari final project kegiatan studi independen ini. Lalu yang terakhir itu adalah melihat kembali dengan melakukan bimbingan kepada mentor dan juga evaluasi bersama mentor dari divisi Financial Market Analyst. Kesimpulannya adalah program studi independen dilaksanakan bersama mitra PT Phoenix Seven Aurum. Seluruh divisi termasuk divisi Financial Market Analyst, yakni divisi yang saya lakukan selama 1 semester ini, melaksanakan kegiatan secara online melalui Zoom meeting. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki 3 sesi, yakni live teaching, case study material, dan discussion. Lalu luaran yang dihasilkan dari kegiatan studi independen ini adalah portfolio investasi saham dengan menggunakan strategi diversifikasi yang akan diberikan kepada mitra sebagai bentuk rekomendasi investasi saham. Kegiatan studi independen ini dilakukan untuk konversi mata kuliah dan juga untuk meningkatkan keterampilan teknis dan juga non-teknis dalam bidang Financial Market Analyst. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata selama penyampaian presentasi laporan akhir untuk kegiatan mobilitas akademik studi independen ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.